Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal ummah al-muhammadiyah wa ja'alana minal ummah akhiriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin jamaah, para tokoh masyarakat dan para alim, para ustadz, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh jamaah Masjid Al-Mu'minun, semoga senantiasa kita diberikan panjang umur, taat, berkah, dan penuh dengan rahmat, dan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat yang begitu sempurna, cuman kadang kitalah yang sering merasa kurang ketika diuji, kurang bersabar. Ketika datang nikmat, kurang bersyukur. Ketika didatangkan ketetapan kepada kita, kita kurang ridho. Bahkan tak jarang kita mulai memandang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita lebih banyak melihat yang datang kepada orang lain. Padahal nikmat begitu luar biasa sempurnanya Allah datangkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai bahan bermuhasabah, berhenti sejenak. Kenapa Islam begitu luar biasa menjaga diri dari pengaruhnya? Salah satunya, ada salah satu hari yang kita sebut sebagai hari Jum'ah. Hari Jum'ah itu adalah hari di mana manusia berkumpul sejenak. Mungkin di antara satu pekan itu sibuk mengejar dunianya, terlalu heboh, terlalu kemudian tergesa-gesa mengejar dunianya, hingga lupa sejenak untuk menjeda diri. Maka Allah hadirkan satu hari yang disebut sebagai hari Jum'ah untuk menjeda diri, untuk bermuhasabah sejenak antara sekian perjalanan yang kita lalui. Di antara umur yang dititipkan oleh Allah, berapa yang sudah kita manfaatkan? Di antara harta yang Allah titipkan kepada kita, berapa harta itu yang betul-betul akan menolong di yaumil akhir? Di antara anak yang dititipkan kepada kita, berapa anak-anak itu yang sudah betul pendidikannya? Dan di antara kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, berapa yang sudah kita bagi kepada orang lain? Itu sebenarnya maksud daripada tujuan Allah hadirkan satu momen hari Jumat itu, agar kita berhenti sejenak, menjeda diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuka tuh panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu, dimulai dengan harful munadi yang dipanggil sebanyak 89 kali di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah,
Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, ketika sudah terdengar satu panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegas mengingat Allah. Wa dzarul bait, tinggalkan jual belimu. Coba tinggalkan perkara duniamu, kalau kita bahasakan seperti itu. Tinggalkan hal-hal yang selama ini membuatmu terlalu sibuk dengan kehidupan ini. Fas'au ila dzikrillah, ayo sejenak ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ketika engkau mengingatku, maka aku akan lebih dalam mengingatmu. Engkau datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadamu dalam keadaan berlari. Begitu cepatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut kedatangan kita. Maka kita tuh selalu dipanggil dengan 3 hal. 1, kita dipanggil sholat. Hayya 'alas shalah, dipanggil. Setiap hari kita dipanggil. Kemudian yang kedua, kita dipanggil haji. Haji mungkin nggak mampu karena kita tidak punya uang. Tapi ada satu panggilan yang terakhir yang tidak bisa kita tolak. Panggilan pertama mungkin sholat kita bisa tinggalkan. Yang kedua haji karena nggak mampu. Tapi terakhir Pak, nggak bisa kita tinggalkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini panggilan kematian. Inilah panggilan malaikat malakal maut. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Maka ayo kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan berhenti sejenak untuk betul-betul menyadari bahwa kita tuh hamba. Kita tuh seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita hidup selama ini kita tak punya tujuan. Jangan-jangan kita hidup hanya sekedar hidup. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kata Cak Nur MH Ainun Najib. Kalimat itu sebenarnya bukan rumus mati. Kalimat itu sebenarnya rumus hidup. Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Inna lillah, perjalanan dari mana? Dari Allah menuju Allah. Inna lillah, kau datang dari Allah, tapi yakini engkau akan kembali kepada Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Qul huwar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ada dua tipikal yang setiap kali disebutkan contoh itu pasti diikuti dengan kalimat itu. Apa Al-Quran mengajarkan? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Inilah yang disebut namanya sebagai beautiful surrender atau berpasrah dengan penuh keyakinan. Al-Quran itu mengajarkan qul huwar rahman, yakin deh dulu sama Allah. Kalau engkau sudah yakin kepada Allah, tawakal sudah. Itu konsepnya. Maka untuk masuk ke Islam itu dirangkum dalam rukun iman, keyakinan dulu. Sempurnakan keimanan itu, baru setelah itu tawakalkan kepada Allah. Kalau engkau bertawakal kepada Allah, tak punya keyakinan, maka tidak akan bisa sampai kepada al-faizun, kepada sebuah sukses. Tapi ada 3 hal yang menjadi dasar pokok dalam kehidupan kita. Ini tidak boleh ditinggalkan, Pak. 1, keyakinan. Yang kedua adalah tindakan. Yang terakhir adalah tujuan. Ada orang yang sudah punya tindakan banyak, tapi nggak punya tujuan, hanya punya keyakinan saja, nggak bisa sampai. Dia punya tindakan, punya keyakinan, nggak punya tujuan. Oke, sekarang dia punya tujuan. Saya tujuan hidup saya seperti ini. Tapi ternyata dia tidak punya tindakan, hanya punya keyakinan dan tujuan. Oke, saya hidup seperti ini, tujuan saya untuk seperti ini, tapi nggak punya tindakan, nggak bisa juga. Orang yang ketiga, mereka yang punya tindakan, punya tujuan, tapi nggak punya keyakinan, maka nggak bisa. Maka harus lengkap semuanya. Yakin dulu, Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang membuat kita hidup sampai detik ini. Allah yang membuat kita mampu bahkan hadir di tempat ini, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang bisa,
Tapi Allah yang memampukan kita. Maka kalimat indah Islam mengajarkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Engkau yang memampukan ya Allah. Engkau yang lebih berkuasa atas hidup ini. Tak ada yang bisa kami lakukan. Kalau oleh sebab itu kita banyak-banyak bersyukur deh kepada Allah atas segala nikmat itu. Barangkali ibadahnya kita hari ini itu hanya sekedar memenuhi kewajiban. Padahal standar ibadahnya Nabi itu sudah sampai tahap bersyukur. Ibadah yang dilakukan Nabi itu sampai menyebutkan istighfar 100 kali, ada yang menyebutkan 70 kali, bahkan sholatnya sampai lama dengan sekian bacaan. Ternyata ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa kau lakukan semua itu ya Rasul? Apa kata Nabi? Sederhana kalimat Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Abdan syakura. Apakah aku tidak boleh, kata Nabi, menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu adalah bahasa daripada terima kasih. Kalau kata guru kami, terima kasih itu habis engkau menerima jangan lupa kasih. Kita tuh menerima dari Allah, tapi jangan lupa ngasih. Karena kebahagiaan itu Pak, Bu, kebahagiaan itu akan selalu datang dari apa yang kita berikan, bukan apa yang kita terima. Iya. Maka orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi tentang ilmunya, maka sesungguhnya ia sedang memberikan kebahagiaan di dalam qalbnya. Karena ia yakin hidup ini bukan hanya sekedar menerima. Kalau menerima, kita tidak akan pernah bergerak. Kita akan menjadi manusia yang penuh dengan cita-cita. Minal hammi wal hazn. Al-ham adalah cita-cita, angan-angan yang tak tampak, kegalauan tentang hari esok, kegalauan yang belum tampak nih. Kita terlalu khawatir dengan kehidupan kita. Wal hazn, dan terlalu menyedihkan apa yang sudah berlalu. Kita tuh akan terjebak di situ semua. Padahal kebahagiaan orang muslim itu, orang Islam itu selalu akan tertancap di dalam hatinya ketika dia tidak lost connection dengan Allah. Kabelnya tidak putus sama Allah. Kalau orang sudah kabelnya putus sama Allah, nggak hidup lampu di dalam kolbunya, nggak hidup. Sekuat apapun mesin menghidupkan, tenaga surya mungkin yang mengantarkan arus listrik itu, tapi kabelnya putus, lost connection dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hubungan bersama yang lain juga putus. Dia mungkin memperbaiki dengan lingkungan, memperbaiki sikapnya, kemudian memperbaiki nilai dirinya, memperbaiki hal-hal yang ada pada diri, tapi dia tidak menyentuh dasarnya. Dasar kehidupan itu ada di spiritual. Spiritual itu adalah spirit, kalau dalam bahasa Islamnya adalah idraksillah billah, memperbaiki hubungan, menyadari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikonsepkan di dalam Al-Quran ketika Allah itu bertanya, alastu bi rabbikum, apa yang kita jawab? Qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Satu persaksian dengan saksi itu, maka ruh itu akan senantiasa hadir dalam diri kita. Maka bagaimana cara menghidupkan? Ruh tidak akan pernah hidup kecuali ruh itu disambungkan kepada yang meniupkan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Siapa yang menghembuskan ruh itu? Yang menghembuskan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghadirkan ruh itu di dalam kalbu kita, di dalam diri kita. Maka ada seorang presiden yang disebut sebagai yang kita kenal namanya Nelson Mandela. Mungkin kenal ya Pak, Presiden Afrika. Apa kata Nelson Mandela? A good heart, kepala yang baik dan a good heart, dan hati yang baik, maka akan senantiasa ia memiliki kombinasi formidable. Dia akan memiliki kombinasi yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Artinya apa? Ketika dikonsep dalam Islam, ketika pikiran kita baik dan hati kita baik, ketika saat zikir dan pikir, kalau bahasanya Cak Nun itu, ketika zikir dan pikir itu terhubung, maka tembus pasti sama Allah. Tapi kalau hanya zikir saja tapi tidak dikombinasikan dengan fikir, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu
Makanya di Al-Quran seringkali disebutkan la'allakum tatafakkarun, lahum qulubun la yaqiluna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ternyata ada dua unsur dalam diri kita, ada yang disebut akal, ada yang disebut juga sebagai pikiran. Pikiran itu adalah analisis yang menganalisa alam sadar kita. Lalu kemudian dia akan masuk ke critical area dalam kehidupan kita. Dia akan menginstal rapi di dalam alam bawah sadar kita. Dari alam bawah sadar itulah kemudian dia akan menyimpan memori-memori lama, menyimpan berbagai macam perasaan yang tiba-tiba akan dimunculkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Orang-orang barat itu punya penemuan baru. Mereka menyebutnya sebagai law of attraction, hukum tarik menarik alam. Apa yang kau pikirkan tentang alam, maka alam pun akan berpikiran tentang dirimu. Itu sudah lama di Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kau tak melihatnya? Bahkan dalam hadis Nabi, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai, itu kata Allah dalam hadis qudsi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Baru kemudian dikaji oleh beberapa ahli neurologi, ahli psikoterapi. Mereka menyebutnya begini dan begini dan lain sebagainya. Itu sudah lama di Al-Quran ditemukan. Maka segala sesuatu, makanya dalam satu nasihat ulama itu likul lidain dawa. Setiap turun penyakit pasti ada obat. Maka bagaimana cara menyembuhkan diri kita, bagaimana memperbaiki kehidupan kita, itu hanya dua cara. Perbaiki pola pikir kita, perbaiki hati kita, dan sadari kita manusia yang selalu mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu datang dari Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ternyata Allah yang menancapkan rasa sakinah itu di dalam hati orang muslim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya dalam waktu setengah jam ini mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah lisan saya untuk menyampaikan petaka belakangan ini. Saya sudah ambil beberapa sumber dari Al Jazeera juga saya ambil, dan juga nanti saya kaitkan dengan beberapa hadis yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari hadis Imam Abu Dawud nomor hadis 3745. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yushikul umam an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir nanti, kata Nabi, seluruh bangsa itu akan memperebutkan kalian sebagaimana daging di atas nampan diperebutkan oleh hewan-hewan sekitarnya. Lalu bertanya para sahabat kala itu, amin qillati yawma idzin ya Rasul? Apakah kami waktu itu sedikit wahai Rasul? Apa kata Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Hari itu kamu banyak, kata Nabi. Walakinnakum gusaan kagusaan sayyi. Kamu tuh banyak, tapi banyakmu seperti buih di lautan, seperti busa di atas laut. Banyaknya tidak berfungsi, tidak berguna. Wala yanzi'annallaha min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Karena pada hari itu rasa takut di antara hati musuh-musuh kalian itu sudah diangkat, kata Rasul. Kenapa ya wahai Rasul? Wala yanzi'annallaha fi qulubikum al-wahn. Karena di dalam hatimu itu sudah tertancap satu penyakit, namanya penyakit wahan. Tanya tuh para sahabat, apa itu wahan ya Rasul? Al-wahan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Wahan itu terlalu mencintai dunia sampai-sampai benci, sampai-sampai lupa dengan yang namanya kematian. Oke, kita cek hadisnya, Pak. Dalam hadis itu Nabi sudah menyebutkan pada sahabat yang lalu, kelak akan sampai pada satu zaman. Di zaman itu kamu banyak. Umat Islam sekarang banyak ya Pak. Berapa jumlahnya? Itu 40% penduduk dunia itu adalah orang Islam.
Kalau dimiliarkan itu ada 2,37 miliar orang Islam di dunia ini. Negara-negara mayoritas muslim itu total 50 lebih, full mayoritas Islam semuanya. Tapi kalian tuh banyak, tapi pada hari itu sistem pendidikanmu, sistem pemerintahanmu itu sudah dimasuki oleh para penjajah dari dalam. Yahudi berapa persen di dunia ini? 4% saja Yahudi di dunia ini. Tapi mereka mampu menggenggam keuangan dunia. Keuangan dunia mereka mampu kuasai. Kenapa begitu? Itu sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beda ketika zamannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika masuk Islam diketok para pembesar Quraisy. Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Bahkan ketika mau hijrah, apa kata Sayyidina Umar? Besok saya akan hijrah. Siapa yang mengikuti saya, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Coba, Sayyidina Umar adalah salah satu seorang pemenang gulat di pasar Lukas. Dia masuk Islam gara-gara mendengar bacaan dari adiknya Sayyidatuna Fatimah membaca Oha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Masuk Islam diketok semuanya. Khalid bin Walid disebut sebagai Sayyidullah, pedang Allah tak terkalahkan, memimpin perang di perang Uhud, tapi kemudian nanti masuk Islam dan tidak pernah terkalahkan pedangnya dalam Islam. Bahkan cita-citanya Khalid bin Walid, saya ingin meninggal dalam keadaan peperangan. Tapi meninggalnya Khalid bin Walid itu dalam keadaan tidur. Sedih Khalid bin Walid. Apa yang diucapkan Khalid bin Walid tatkala masuk ke negeri Persia? Di negeri Persia itu ada salah satu ratu yang punya racun yang sangat berbahaya. Kata Khalid bin Walid, apa yang ada di tangannya? Ini adalah racun terkuat di Persia. Dan siapapun yang meminum racun ini pasti akan mati. Tidak ada yang bisa mengambil nyawamu kecuali Allah. Kata Khalid bin Walid. Sini saya minum. Diminum sama Khalid bin Walid. Dia baca kalimat Allah dalam qalbunya. Dia masukkan dulu penawar Allah dalam qalbunya. Diminum racun itu enggak berpengaruh. Hebatnya Khalid bin Walid. Tapi sekarang kita tuh banyak, umat Islam banyak. Yang paling terbanyak di Indonesia. Tapi kenapa huru hara terjadi begitu luar biasa di Palestina? Apa sih akar konfliknya? Akar konfliknya itu besar. Kalau kita cari, Palestina itu menjadi 3 daripada kota suci yang mereka anggap. 1, kota sucinya orang Yahudi. Kemudian yang kedua, kota sucinya orang Kristiani. Yang ketiga adalah kota suci kita. Tahun 500 itu berdampingan aman luar biasa. Tahun 516 tatkala Turki Utsmani masih menguasai, itu indah sekali. Bahkan kita mundur deh tahun 1996. Before century, sebelum Masehi, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Ur, Babilonia, sekarang Irak. Dari kota Ur itu beliau berpindah ke Mesir, dapat istri Siti Sarah dan Siti Hajar. Itu yang kita kenal. Ada lagi satu istrinya namanya Qunturah, tapi yang dikenalkan kita itu hanya 2. Kemudian dari Siti Hajar itu nanti hijrah menuju kota Kan'an. Kan'an itu di mana? Kan'an itu sekarang sudah menjadi Syam. Syam sekarang adalah bagian tanah yang dijanjikan kata orang Israel. Di mana bagiannya? Palestina, Suriah, kemudian Jordania, Lebanon. Ada 4. Itu Kan'an. Di situ hijrah Nabi Ibrahim bersama istrinya Sayyidatuna Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Coba, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail Islam enggak? Agamanya tauhid. Nyambung enggak sama kita? Siapa yang paling berhak sebenarnya mesti langsung? Kita, karena dimulai dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah orang yang seagama dengan kita. Maka satu hal gampang saja. Agama-agama yang lain itu kalau ingin sempurna, percayai semua nabi deh.
Kalau sudah mempercayai semua nabi masuk ke Islam, Pak. Iya. Cuman mereka cuma mempercayai beberapa nabi, bahkan di antara kalangan itu mereka ingin membunuh para nabinya. Ketika di zamannya Herodes, orang-orang yang tidak mempercayai Sayyidatuna Maryam, kenapa kau melakukan ini? Kata orang-orang Yahudi kalau itu, maka ummuki bagia, sedangkan ibumu tidak pernah melakukan seperti ini. Kenapa kau bisa melakukan ini Sayyidatuna Maryam? Ketika Maryam melahirkan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dari Nabi Ismail, saudaranya pun lahir namanya Ishak. Ishak itu berakar kata sama dengan Dohaka. Dohaka dalam bahasa Arab tertawa. Jadi Ishak itu lahir dalam keadaan Siti Sarah tertawa bahagia karena kemudian lahirlah anaknya setelah sekian lama menunggu. Setelah kelahiran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah disitulah dimulai dari Nabi Ishak lahir anaknya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sebutan lainnya adalah Israel. Isra adalah hamba yang berjalan, hingga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah, hamba Allah yang sedang berjalan. Maka disebutlah sebagai Israel, hamba Allah yang taat, yang suka melakukan perjalanan sebagai seorang musafir. Nabi Ishak ini punya istri. Istrinya ada 4. 1 Lea, 2 Rahel, 3 Zalfa, Balha. 4 istrinya. Dari 4 ini dikaruniai 12 anak. Salah satu anaknya dicantumkan dalam Al-Quran namanya Yusuf. Dari Yusuf inilah nanti yang membawa keluarganya ini menuju Mesir. Di kota Kan'an itu mereka bertumbuh di sana, disebutkan banyak sekali, mungkin di surah Yusuf ada kesempatan nanti kita coba bahas bagaimana Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, bagaimana dibenci oleh saudaranya Ruben, Samsun, Levi, Dan lain sebagainya. Itu dibenci. Akhirnya kenapa kok dibenci? Karena disayangi oleh ayahnya Nabi Yakub. Sayang banget karena Nabi Yusuf ini bersaudara, hanya 2 bersaudara sesama ibu, yaitu Bunyamin dan Sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena benci akhirnya dibuang ke dalam sumur. Setelah dibuang ke dalam sumur, ditolong oleh orang musafir, dibawa ke Mesir, dijual, akhirnya di Mesir jadi seorang perdana menteri. Itulah mimpinya dulu ketika bersama dengan ayahnya. Apa kata Nabi Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Wahai ayah, aku melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari sedang sujud kepadaku. Apa maknanya wahai ayah? Nah ternyata maknanya nanti Nabi Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Ketika sampai menjadi perdana menteri di Mesir, itu terjadi kelaparan di negeri Kan'an. Maka saudara-saudara Yusuf ini disebutlah sebagai Bani Israel, keluarganya Israel. Bani Israel. Israel ini kan nama ayahnya. Keluarganya disebut sebagai Bani Israel, berarti keluarganya Israel. Ketika terjadi kelaparan, mereka pergi ke Mesir. Singkat cerita bertemu Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub. Disitulah kemudian dibawa seluruh Bani Israel ini berpindah menuju Mesir. 400 tahun lamanya. Disitulah dimulai Bani Israel, tapi masih lurus Bani Israelnya, lurus masih. Hanya satu di antara saudara itu ada yang namanya Yehuda. Ada Sam'un, ada Levi, ada Ruben, ada Yehuda. Yehuda inilah nanti menjadi keturunan Yahudi. Yahudi itu ada 3, Yahudi al-Usuliyah, Yahudi asli, yang kemudian yang kedua Yahudi sivil, yang ketiga adalah Yahudi Zionis, As-Suhainiyah, Yahudi Zionis. Nanti kita akan lihat apa tugasnya Yahudi asli ini dan apa tugasnya Yahudi Zionis. Kapan terbentuk Yahudi Zionis itu sendiri. Maka setelah Nabi Yusuf membawa semua saudaranya ke sana, hidup 400 tahun. Ternyata mereka dalam penyiksaan yang luar biasa, tersiksa oleh kekejaman Firaun. Firaun itu banyak, Pak. Jangan hanya beranggapan Firaun itu yang itu. Itu Raja Ramses ketiga, kulitnya warna putih. Selainnya itu julukannya Firaun. Firaun itu adalah pembantu raja-raja Mesir. Mereka disebut sebagai itu, pembantu dari Allah. Maka disebut sebagai Firaun. Indahnya Al-Quran memberikan satu rumusan. Ketika di dalam Al-Quran tidak disebutkan binnya, berarti ia akan terus akan ada sepanjang zaman. Contoh,
Isa bin Maryam, disebutkan nama Isa bin Maryam, maka tidak akan ada lagi semisal dengan Isa, tidak akan lagi semisal dengan Maryam itu, nggak ada lagi di dunia ini. Tetapi kalau disebutkan Fir'aun wa Hamana, disebutkan sebagai gelarnya, maka Al-Quran ingin menunjukkan bahkan nanti setelah Fir'aun ini meninggal akan ada Fir'aun semisalnya di zamanmu. Itu indahnya Al-Quran memberikan penafsiran kepada kita. Pasti akan ada. Di zaman sekarang ada. Korunnya ada. Hamannya ada. Al-Quran memberikan definisi seperti itu. Lalu kemudian mereka tersiksa. Mereka tuh punya satu bahasa dalam kitab Taurat. Nama bahasa mereka adalah meminta juru selamat. Juru selamat dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Mesias. Mesias ini adalah juru selamat. Maka mintalah mereka. Setelah mereka minta, lahir tuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa adalah sesuatu yang dihanyutkan. Maka ada dua Musa kala itu, Pak. Satu Musa Samiri, yang kedua adalah Musa bin Imran. Sama-sama dihanyutkan. Musa Samiri juga ini kena banjir juga. Musa bin Imran juga dihanyutkan di Sungai Nil, tapi mengalirnya kemana? Ke jalur sungai menuju istananya Fir'aun yang kemudian nanti diselamatkan oleh Asia, diangkat menjadi anaknya Fir'aun, yang kemudian pernah suatu waktu nanti menarik jenggotnya Fir'aun. Sehingga cerita kemudian Nabi Musa meninggal, mereka cari lagi yang namanya masih lurus. Tapi di zaman Nabi Musa ini sudah luar biasa. Bani Israel ini luar biasa. Sudah mulai banyak yang disesatkan. Apa salah satunya? Ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ketika dikejar-kejaran Fir'aun itu selamat, mereka kan pindah ke negeri Kan'an itu, negeri Syam itu. Kata Nabi Musa, sebentar ya, saya mau naik ke atas bukit selama 30 hari. Naik ke Nabi Musa ke bukit Sinai. Sinai sekarang menjadi bagian daripada Mesir, bukit Sinai. Naik Nabi Musa di atas sana untuk menerima kitab Taurat, tapi nggak lebih dari 30 hari, jadi 40 hari. Karena menurut kaum Musa ini melewati janjinya, akhirnya disesatkan oleh Samiri yang dititip kepada adiknya Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Maka ketika disesatkan, mereka kemudian menyembah patung sapi. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, "Qalu ud'u lana rabbaka," itu diulang-ulang sampai 3 kali. Jadi tipikalnya Bani Israil itu suka banyak tanya. Jadi kalau ada orang sekarang suka banyak tanya, ya sudah, itu Bani Israil. Iya, tipikalnya. Kalau tipikalnya umat Nabi Nuh itu ketika dipanggil oleh Allah, "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Tipikalnya umat Nabi Nuh itu ketika diajak kepada kebaikan, mereka tutup telinga, kemudian tutup kain, baru lari. Nah itu, kalau ada orang dipanggil hayya 'alas shalah, tutup selimut, tarik selimut, nah itu umatnya Nabi Nuh. Nah kalau tipikalnya umat Nabi Musa, Bani Israel itu sampai disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra atau surah Israiliyah di juz 15, itu tipikalnya suka banyak tanya. Sapi ini kayak mana bentuknya, warnanya seperti apa, itu kan banyak di surah Al-Baqarah sampai disebutkan seperti itu. Maka kemudian setelah Nabi Musa, lahirlah Nabi Daud yang mereka sebut sebagai Mergen David atau David, bintang David. Itulah bintang David yang dipakai di dalam lambang kejayaan bendera mereka. Tapi perhatikan, di atas bintang David itu ada 2 garis. Di atas itu ada Sungai Nil, yang di bawah adalah Sungai Tigris. Itu cita-cita mereka untuk membangun negeri. Negerinya apa? Negeri yang mereka sebut adalah Israel Raya. Ini petanya saya ambil. Ini Israel Raya. Ini cita-cita mereka. Membangun Israel Raya, Israel Kubro. Mereka sebut sebagai Greater Israel. Di mana impian mereka? Mereka ingin menguasai dunia, itu seluruh Syria, seluruh Libanon, setengah dari Irak, sebagian daripada Turki, setengah dari Mesir. Mereka akan menguasai yang mereka sebut Israel Raya. Itu cita-cita mereka yang dibuat dalam bintang David itu. Kemudian di atasnya ada Sungai Nil sampai Sungai Tigris. Kapan terjadi? Sebelum itu tahun 500 Palestina dikuasai oleh Turki Utsmani. Aman, 3 agama ini aman luar biasa, berdampingan aman. Orang-orang Yahudi
Yahudi Rabi, Yahudi asli itu yang saya sebutkan tadi. Apa tugasnya Yahudi asli ini? Yahudi asli ini mempercepat kedatangan Mesias. Mesias yang mana yang mereka tunggu? Barangkali jangan-jangan Dajjal yang mereka tunggu. Sehingga tugasnya Yahudi Rabi ini, mereka menanam tuh yang namanya pohon gorkot. Pohon gorkot ini adalah salah satu pohon. Ketika orang Yahudi bersembunyi di belakangnya, mereka pohon ini tidak mau berbicara. Kalau Yahudi bersembunyi di belakang batu, di batu akan berkata, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, di belakang saya ada Yahudi. Uktuluh, bunuh dia." Itu perang akhir zaman, perang Armageddon ketiga atau perang dunia ketiga. Apakah sudah dekat? Kita tidak pernah tahu. Allah yang menentukan itu. Nah, itu cita-cita mereka. Tahun 1516 itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Tahun 1896 ada seorang founder of Zionis yang mendirikan Zionis, namanya Theodor Herzl. Itu datang ke Kesultanan Utsmani pada saat Sultan Abdul Hamid II tahun 1896. Ingat tanggalnya, 1896 datang kepada Sultan Abdul Hamid II, singa terakhirnya Turki Utsmani yang berkuasa 32 tahun lamanya. Dia meminta izin untuk mendirikan negara. Ditolak oleh Turki Utsmani. Tahun 1898 ditolak oleh Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II kala itu. Kemudian karena Turki Utsmani ini punya utang banyak di Jerman, Jerman pada waktu itu menjadi sekutu Turki, dan pada saat itu terjadi Perang Dunia I tahun 1914 itu sampai 1918. Yang menang kala itu adalah Inggris bersama sekutunya yaitu Prancis. Maka dimulailah di situ. Dari 1917 Palestina itu resmi diberikan mandat kepada British, diberikan mandat kepada Inggris untuk menjaga Palestina. Maka pada saat itu disebutlah sebagai LBB, belum menjadi PBB. LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa membangun tuh 32 pabrik makanan di situ. Yang belakangan dihancurkan oleh Israel, tinggal satu pabrik yang tersisa di Gaza itu. Yang 31-nya sudah dihancurkan. Yang bangun siapa? LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang pada akhirnya nanti berubah menjadi PBB. Ini petanya, kekuasaannya. Tahun 1917 dikuasai oleh Inggris. Aman tuh ketika Inggris menguasai 1917. Dimulailah kemudian, kapan itu terjadi? Tahun 1939 sampai tahun 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Orang-orang Yahudi yang ada di Jerman itu mengalami penyiksaan yang luar biasa oleh kekerasan Nazi, Hitler kala itu yang ada di Jerman. Mereka dihantam, mereka dipukul, disiksa, keluarganya banyak yang dibunuh. Akhirnya salah seorang pendiri daripada Zionis ini berkata, kita tuh tersiksa, ayo kita bangun negara. Kita bangun negara, kita sebut negara kita adalah Israel. Israel itu namanya Nabi Yakub. Boleh nggak ngasih nama Israel? Boleh, tapi jangan dikasih nama sekarang ini. Berbahaya. Kalau dulu banyak orang dikasih nama Israel karena nama lain daripada Nabi Yakub. Untuk apa namanya, memuluskan niat mereka. Mereka kasih nama tuh nama Israel. Terjadi pada tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. 1948. Jadi orang-orang Yahudi yang tersiksa di Jerman itu datang ke Palestina. Mereka datang sebagai tamu setelah tersiksa di Perang Dunia Kedua, disiksa oleh Hitler, Nazi waktu itu. Mereka datang ke Palestina. Sampainya di Palestina, terjadilah yang namanya Nakba. Nakba antara perang Arab dengan perang Israel kala itu. Disitulah kemudian banyak di bagian tepi barat terusir. Nakba yang pertama, Nakba yang kedua, yang ini sekarang banyak sudah yang mulai mengungsi. Dari Nakba itu tahun 1948 didirikanlah tanggal 14 Mei. Coba, ada salah satu Perdana Menteri Israel namanya Shimon Peres, Pak. Shimon Peres itu datang ke Palestina, paspornya itu menggunakan paspor petani, coba. Paspor petani yang kelak menjadi Perdana Menteri Israel yang banyak membunuh orang-orang di Palestina dan di Lebanon. Masuk ke Palestina itu paspornya petani, tapi pada akhirnya membunuh orang-orang di situ. Tuh, masuk dengan paspor petani tahun 1948. Nih bisa dilihat ya, Pak.
Yang hijau-hijau ini berubah tahun 1948. Tinggal sedikit. Yang biru ini kekuasaan Israel semakin besar. Tahun 1967 sampai 1995 terjadi perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu adalah menyepakati bahwa Palestina adalah negara resmi dengan beribu kota Yerusalem, yaitu kota tua yang ditempati Masjidil Aqsa. Mereka terus menggencarkan ketika zaman Presiden Donald Trump tahun 2020 itu terus dilakukan pergerakan hingga tinggal sisa segini. Yang tengah-tengah ini Gaza, tinggal segini sisanya. Habis, bahkan sekarang mulai tersisa adalah Gaza itu sendiri. Nama-nama di dalam kota-kota Israel itu adalah nama-nama baru sebenarnya. Tapi ada beberapa bagian nama yang juga tempat daripada kelahiran ulama. Satu Askelon. Kenal namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram sama Fathul Bari. Beliau lahir di mana? Lahir di Askelon, yang mereka sebut Askelon atau Al-Asqalani. Itu ada di mana? Dulu ada di kawasan Palestina, sekarang sudah berada di kawasan Israel. Ada Hebron, ada Tel Aviv. Hebron adalah tempat lahir daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka kemudian lanjut di tahun 2020, apa yang mereka sebenarnya cita-citakan. Nah, ini saya bawakan. Ini cita-cita mereka. Cita-cita mereka sebenarnya itu bukan mau menghancurkan Gazanya, karena Gaza itu banyak pejuang hebat, maka pertama mereka hancurkan adalah Gaza. Ini yang mereka cita-citakan. Nih Pak, nih sinagog atau the Temple of Solomon atau kerajaan Nabi Sulaiman yang pernah terpendam di situ. Mereka nanti bercita-cita. Ini replika yang terbaru saya dapatkan dari Al Jazeera, yang tulisannya full berbahasa Inggris. Ini terjemahan di bawahnya, cuman saya foto. Ini yang mereka cita-citakan. Nanti di Palestina mereka ingin buat seperti ini. Jadi ada cable car, kemudian jadi istana yang mereka bangga-banggakan, dan pada waktu itu nanti mereka semua orang Islam datang ke sana. Nah, ini bentuk replika yang ada, yang sudah ada, mereka sudah buat tuh. Masjid Al-Aqsa-nya hilang, habis. Ini sebenarnya cita-cita mereka. Sudah dibuat di Israel replika kecilnya. Nih replika kecilnya. Sudah dibuat replika kecilnya di Israel. Sudah dibuat. Mereka tuh bercita-cita sebenarnya menghancurkan Al-Aqsa-nya. Al-Aqsa-nya udah dihancurkan. Cuman karena di bagian Al-Aqsa itu ada pejuang-pejuang hebat dari Hizbullah, dari At-Taufan, dari Hamas dan lain sebagainya, itu pejuang-pejuang hebat, maka mereka tuh mengincar. Bahkan yang terbaru Pak, tadi malam saya buka, habis subuh-subuh buka, Rumah Sakit Indonesia samping-sampingnya itu kena bom. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa di bawah Rumah Sakit Indonesia itu adalah tempat di mana Hamas bersembunyi. Itu sudah diucapkan oleh Perdana Menteri Israel dan juru bicara Israel. Tapi kita lihat Pak, berani gak mereka ngebom Rumah Sakit Asy-Syifa? Rumah Sakit Asy-Syifa adalah rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Berani gak mereka? Indonesia ini adalah negara yang punya sejarah panjang sama penjajahan ya Pak ya. Bukan hanya sama Inggris, Belanda berapa tahun? Sama 300 tahun. Berani nggak mereka nyentuh rumah sakit itu? Indonesia punya sejarah panjang sama penjajahan. Kalau mereka berani menyentuh, coba kita lihat bagaimana aksi Indonesia. Indonesia ini makanannya, Kopassusnya itu bukan lagi nasi, ular mereka makan kadang, beling mereka makan. Kita akan lihat apakah berani mereka menyentuh. Ini tinggal rumah sakit hanya dua, Turki, rumah sakit Turki dan rumah sakit Indonesia. Mereka nggak berani nyentuh. Mereka nyentuh sekitar pinggirannya. Per malam tadi di Indonesia di sana pagi siang dibom pinggirannya. Nanti bisa dilihat di kabar-kabar tentang Palestina. Bahkan saya mengikuti itu telegram resminya Hamas, tapi enggak di dalam HP ini.
Karena di dalam HP ini tidak diperbolehkan. Mereka menggunakan Telegram versi website. Bahkan HP mereka menggunakan Huawei, tidak menggunakan iPhone, tidak menggunakan Android. Karena Huawei menurut mereka adalah salah satu HP yang tidak mudah diretas. Itu yang dipakai oleh Hamas. Dan mereka tuh sudah mulai membicarakan di sini. Ternyata tujuannya kembali lagi, ini mau dihabisi Masjidil Aqsa kita. Kita punya sejarah panjang sama Masjidil Aqsa. Kenapa Palestina penting? Satu, karena Palestina adalah kiblat pertama kita. Dua, karena Palestina adalah negerinya para anbiya. Tiga, karena Palestina adalah negeri jihad. Empat, karena Palestina kata Nabi, ardul mansyar wa ardul mahsyar, negeri di mana nanti kamu dibangkitkan dan di mana kalian akan dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah negeri di mana di situ akan diturunkan keberkahan bersama turunnya Imam Al-Mahdi, bersama turunnya Nabi Isa. Dua aktor akhir zaman nanti. Dua aktor akhir zaman, ada Dajjal dan Isa Al-Masih. Nah, itu ada spesialis nanti mungkin akan saya tampilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan itu semua supaya menguatkan giroh kita. Ada orang sekarang tuh tidak peduli. Apa sih saya peduli dengan Palestina? Apa sih saya peduli dengan ini? Iman terkuat kata Nabi ketika sudah terjadi huru-hara di akhir zaman, itu iman terkuat ada di Syam. Di Syam terkuat. Orang-orang mungkin punya banyak uang, tapi iman terkuat ada di sana. Mereka dibom senyum-senyum, Pak. Mungkin lihat banyak berita ya, menyaksikan bagaimana para syuhada itu yang terbaru yang memakai cincin, memakai tasbih yang sebentuk dari cincin itu, dan ternyata ia meninggal dalam keadaan wangi, harum, dipegang lehernya lalu kemudian dicium bau kasturi, sangat harum. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang sebelah meninggal, itu belum 24 jam, itu kemarin diviralkan, lalu terlihat sangat busuk sekali, belum 24 jam. Tapi persaksian banyak dari Palestina bahwa negara-negara, bahwa Palestina, orang-orang yang syahid di sana semuanya harum. Maka banyak simpang siur tentang Hamas. Ayo pelajari lebih dalam, siapa Hamas itu. Terakhir saya sampaikan 5 menit. Hamas itu adalah anggota ngaji dari Syekh Muhammad Al-Husaini. Anggota ngaji saja. Waktu kecil tuh ngaji mereka kepada Al-Husaini. Al-Husaini ini adalah imam di salah satu masjid dan dia lulusan Damaskus. Beliau lumpuh, cacat. Tapi apa kata saya? Ayo kita ngaji untuk membebaskan Al-Aqsa. Diejek tuh sama orang, diejek. Kamu kok mau bebasin Al-Aqsa cuman baca Al-Quran? Coba. Ternyata waktu ngaji itu diberikan satu pemahaman bahwa senjatamu adalah Al-Quran. Dari situ ternyata murid-murid yang kemudian diajarkan oleh Al-Husaini tadi, itu ternyata yang menjadi Hamas sekarang. Semuanya hafal 30 juz, itu syaratnya masuk Hamas. Hafal 30 juz. Dimulai dari apa? Dari Al-Quran. Kita gak mungkin pergi ke sana. Ayo Al-Quran tanamkan dalam hati, tanamkan dalam anak-anak kita. Kita mungkin bacaannya gak baik. Ayo masukkan ke sekolah-sekolah baik, masukkan ke TPA-TPA baik, masukkan, ajarkan pendidikan yang terbaik. Barangkali itu yang akan membuat kita baik nanti di yaumil akhir. Sholat kita gak baik, ayo perbaiki sholat anak kita. Zakat kita gak baik, ayo kita perbaiki zakat kita, zakat anak kita. Itulah yang akan menjadi bekal di akhirat kelak, yang disebut sebagai spiritual legacy atau warisan terindah yang akan kita tinggalkan. Semoga memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kemudian kita memahami titik terang daripada kehidupan ini. Semoga kita terus punya tujuan kita adalah Allah. Kita akan kembali kepada Allah, maka persiapkan segala hal termasuk keimanan kita kuatkan agar kita menjadi hamba Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Oleh sebab itu kita berdoa bersama-sama kepada Allah untuk keberkahan hidup kita, untuk semua hajat yang tersebut dalam hati kami. Ya Allah, kami sampaikan dengan wasilah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal
المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عن المسجد الأقصى من رحاب المسلمين. يا مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب هزم اليهود هزمهم اليهود وزلزلهم زلزالا شديدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله